pertama dari Pepito. Ahmad Taufik, sebuah umpan yang ia berikan kepada T.A. Musafri yang begitu cepat, dan T.A. Musafri kembali lagi di program 11. Kali ini kita akan ngobrol dengan Ahmad Taufik, mantan pemain PSM dan juga Mas. pernah berkiprah di beberapa klub tentunya. Nah, halo Mas Taufik. Halo Mas Dimas, selamat malam. Apa kabar Mas? Baik. Mas Taufik. Siap. Aku penasaran sebenarnya, dari dulu belum ada kesempatan untuk ngobrol lebih dalam hal perjalananmu di sepak bola, taruhlah di 2004 2005. Nah, sampai akan masuk ke PSIM saat itu gitu loh. Di 2015 kalau nggak salah ya Mas, PSIM. Iya 2015. Nah, sebenarnya juga kalau teman-teman kita bisa melihat rekam jejak seorang Ahmad Taufik ini menarik karena masuk proyeksi timnas U20-nya Peter Wade ya Mas. Iya Mas. Nah, Mas, sebenarnya proses ketika di timnas U20 itu tuh awalnya gimana? Karena kalau nggak salah kan timnas U20 saat itu juga diproyeksikan bermain di divisi 1. Yang mana biar pemain-pemain muda ini bisa punya jam terbang untuk persiapan turnamen kalau nggak salah. Itu sebenarnya prosesnya awal saat itu gimana sih Mas? Bisa tergabung di timnas? Iya. Jadi terima kasih dulu ini Mas. Saya pertama-tama terima kasih kasih kesempatan untuk ngobrol santai tapi berbobot. Awal sebelum masuk U20 itu pertamanya dari turnamen Suratin U18 Mas. Jadi ada semacam tim seleksi atau tim pemandu bakat. Kita diseleksi, ada beberapa pemain untuk masuk ke timnas U20 itu Mas. Jadi setelah dari Suratin itu yang 2004 itu langsung kita dipanggil gabung sama timnas U20-nya Peter Wade langsung di Jakarta. Nah, habis itu ya udah kita datang ke Jakarta, diseleksi lagi untuk event itu Mas. Itu mau berangkat event kalau nggak salah ke Malaysia itu tahun 2004, Piala Asia usia U20 under 20. Under 20 ya. Satu grupnya kita itu pas di Malaysia itu lawannya Qatar, Cina, Iran. Gitu. Alhamdulillah Mas, kita peringkat 1 dari bawah maksudnya. Jadi sedikit ini Mas, sedikit cerita. Ini waktu kita dulu sebelum main di sana, lawan-lawan kita itu banyak pemain yang dari Eropa, terutama yang pemainnya Cina itu. Pemain Cina itu ada yang strikernya dari Manchester United waktu itu, siapa ya saya lupa namanya, cuma ada pemain Cina, Dong Yu atau siapa saya lupa namanya, Dong Fang Zhou, pokoknya dari Cina. Mungkin itu. Itu ikut main waktu itu, kita ketemu itu. Mereka memang pemainnya memang kualitas. Kita udah waktu itu udah standarnya kita udah gimana ya, bukan kalah sih Masnya, udah ketinggalan startnya tuh ketinggalan. Mereka udah mengirimkan pemain ke Eropa, kita masih TC di Indonesia. Qatar itu TC-nya di Manchester sama di Inggris, beberapa kota di Inggris itu Mas. Sebelum kita main di Piala Asia itu mereka TC di Inggris. Dulu kan kita ngikuti juga. Jadi lawan-lawan kita ini lawan yang ibaratnya macan Asianya waktu itu. Kurang bejo tenan ya, ketemunya Iran, Qatar, Iran, Qatar, Cina. Ya Mas, alhamdulillah itu kita dapat pengalaman yang berharga. Kalau agak sebentar, kan itu Suratin ya. Dulu Suratinnya ikut tim apa Mas? PSIS Semarang. Oke, PSIS Semarang. PSIS Semarang. Ya itu saya terakhir
dari final di Lebak Bulus, kita juara, pulang ke Semarang, dapat panggilan dari timnas itu. Di PSIS-nya ada panggilan, beberapa pemain dari PSIS Junior itu kalau nggak salah ada 7 atau 8 dipanggil Mas sana. Terus diseleksi lagi. Terus ada beberapa yang masuk. Misalnya itu kayak Yusuf Sultanmudo PSIS Mas? Ya, itu barengan saya juga, Yusuf Sultanmudo, Jailani, Nakso, banyak, Zaini, Zaini ada, Zaini ya. Mungkin cerita balik lagi ke yang timnas tadi Mas, aku tertarik ketika saat itu sebenarnya ada beberapa apa ya istilahnya nama-nama beken lah ya Mas di era sepak bola yang setelah pas timnas U20 misalnya ada Atep, ada Boas. Ya, bareng Mas, Maman atau bukan ya? Era-era itu siapa aja sih Mas? Skuad yang diosa asik sama Cina. Oh itu kalau itu ya banyak sih Mas yang main sampai sekarang, mungkin yang masih aktif mungkin Tony Sucipto mungkin masih aktif, terus Wahyu Trinugroho sekarang masih aktif di Persis Solo, terus apa si Tony Sucipto siapa lagi ya, Boas, terus Dede Sulaiman sekarang di Persipura. Tapi ya itu cuma beberapa aja yang masih aktif, yang lain udah tidak aktif. Termakan oleh usia. Bobby Satria masih aktif sekarang kayaknya, kalau nggak di mana ya dia ya, di Sriwijaya atau di tim satunya itu apa ya, saya lupa itu, Liga 2 juga kayaknya, mungkin Musi Banyuasin, mungkin Mubah itu kayaknya di Sumatera itu. Itu sih. Sebentar, aku jadi ingat ketika ketemu Bobby Satria di mesnya Bali United. Aku sempat ngobrolin juga tentang dia ikut di tim Nas U20 itu. Kalau nggak salah nyebut Mas Ahmad Taufik ini apa ya jenenge? Ngatno. Dia nyebut kata-kata. Kan ya Mas, Ngatno ya. Iya. Oke. Itu sebenarnya nama apa Mas? Ya gimana ya Mas? Itu kayak itu semacam nama parapan nek carane wong Jawa ngomong, tapi dari di Medan dulu. Dia bareng saya dari Medan udah lama. Dari tahun 2001 dia bareng saya di Medan di timnas U16 di Medan. Sama itu. Ya, yang memberi panggilan seperti itu ada teman saya dari Malang. Katanya saya mirip tetangganya yang bernama Ngatno itu. Jadi teman-teman yang dari Medan masih manggilnya seperti itu, termasuk Wahyu Tri itu yang di Solo sekarang Persis itu juga manggilnya seperti itu masih. Oke. Itu cuma teman-teman tertentu aja yang paham Mas. Mas, aku juga tertarik untuk nanyain sebenarnya kalau diingat lagi caps selama di timnas U20 itu ingat nggak Mas? Ada jumlahnya berapa? Pernah waktu kita lawan Iran, Cina dan juga itu waktu uji coba juga masih ingat nggak? Kalau uji coba sebelum saya berangkat ke Malaysia itu cuma uji cobanya nggak internasional sih Mas, cuma sama klub-klub. Waktu itu klubnya divisi utama, bukan Liga 1 atau ISL, masih zaman Ligina kan. Ya. Itu udah main beberapa kali, cuma cap internasionalnya ya 3 kali itu saya main semuanya. Saya sama Tony Sucipto itu di belakang, sama Bobby, tapi Bobby main pertama lawan Qatar, setengah main dia cedera Mas, retak kakinya, tapi dipaksa main sampai setengah main itu masih main dia, padahal benturannya itu di babak pertama, masih pertengahan babak pertama itu Bobby paksa main, babak kedua udah nggak kuat ganti. Itu 3. Terus Hasan Al-Bolkiyah itu di Piala Hasan Al-Bolkiyah itu main berapa kali ya? Main penyisian lolos, terus 8 besar itu kita kalah sama Malaysia. Penyisian kayaknya 3 kali. Saya juga main semua 3 kali itu. Lawan Malaysia main lagi kalah. 8 besar atau semifinal saya lupa, kurang terlalu ingat.
Terus lawan Timur Leste itu pertandingan menurut saya yang paling gimana ya Mas, sebenarnya cuma event friendly match, cuma misinya itu yang sangat apa ya, ada misi sosial waktu itu Mas. Jadi semacam misi perdamaian. Jadi kita berangkat nggak cuma tim sepak bola sih, ada tim tari, ada dari sosial, ada yang dari budaya, pokoknya banyak sih Mas. Kita bawa pesawat pribadi waktu itu dari mana? Halim. Ada 2 pesawat kalau nggak salah. Saya masih ingat itu. Ya. Di Timur Leste itu waktu itu belum terlalu lama sih pisah sama Indonesia. Jadi pas yang paling membanggakan itu pas kita mau nyanyi lagu Indonesia Raya kita, satu stadion itu mereka masih ingat semua lagu kita. Oh iya. Dan mereka nyanyi semuanya. Dan penontonnya seperti, mohon maaf, stadionnya kan penuh, nggak terlalu besar. Jadi di tribunnya penuh, dia di center ban. Jadi kayak tarkam kayak Mas, pinggir garis rapat kayak. Wah, ini momen yang sangat ngeri itu waktu itu. Merinding. Kui mungkin atau itu mungkin ini Mas, misi rekonsiliasi mungkin ya, mendinginkan Ya benar, seperti itu. Itu di Dili atau di kota lain Mas? Di Dili. Oh, Dili. Dan malamnya kita diundang langsung sama Bapak Presiden Salana Gusmao. Malamnya itu ada jamuan itu. Keren Mas, keren lah itu Mas. Paspormu masih kamu simpen nggak Mas? Masih ada. masih. Saya ganti paspor 2 kali. Dalam bahasa Jawa kan Bapak sepantaran nggak sih untuk main di kelas divisi 1 untuk itu? Kalau menurut saya ini Mas, sebenarnya kalau memang tim yang dari Timnas U20 kita dari Jakarta semuanya berangkat, kemungkinan ada beberapa pemain yang memang pemain kunci itu kita nggak berangkat ke Bantul Mas. Jadi memang secara tidak langsung ini memang agak mengurangi kekuatan kita. Nah itu kan waktu yang dari Bantul itu kan sebelum ke Bantul itu kan semuanya harus berangkat harusnya. Nah itu ada beberapa pemain yang waktu itu bareng sama saya di timnas senior itu, waktu itu kan saya berapa orang, saya Boas, terus Bobby, Tony Sucipto itu dipanggil timnas senior untuk kualifikasi Piala Dunia lawan Arab Saudi. Nah habis itu nama kita mereka agak laku ibaratnya. Terus si Tony itu waktu itu ke Persijatim yang pindah ke Sriwijaya FC, Bobby Satria waktu itu ke Persita, Boas balik ke Jayapura, Atep ke Persija. Iya, Atep juga ikut ke senior juga waktu itu. Cuma yang main cuma Boas akhirnya. Kita nggak main, cuma memang dipanggil ke senior lah. Nah, akhirnya kita berangkat ke Bantul dengan kekuatan yang tidak penuh, maksudnya ibaratnya kayak gitu Mas. Nah, akhirnya kita ikut kompetisi seperti yang jangka panjang, ibaratnya levelnya liga kalau dulu namanya divisi 1 itu sekarang liga 2 ya Mas ya. Ya. Memang sebenarnya kita mampu kalau di home. Cuma posisinya waktu dulu ya mohon maaf kalau main di luar mau cari poin susah sekali. Oke. Jadi yang mempersulit kita berkembang waktu itu ya Mas, kalau saya lihat permainannya juga beda ya sama sekarang karena jarang dipantau sama TV. Waktu itu di divisi 1 permainan yang keras dan mungkin faktor non teknis juga ya Mas ya. Jadi memang kita kaget waktu itu. Kita belum pernah main di liga, begitu ada tekanan seperti ini, bertubi-tubi main away selalu kayak gini, akhirnya mental mungkin kan masih muda, jadi belum yang siap 100% ya Mas ya. Akhirnya memang
kalau saya lihat sih sebenarnya belum mampu secara maksimal. Tapi ibaratnya mengikuti masih bisa, tapi kalau untuk yang mampu sekali belum bisa, karena akhirnya putaran kedua Bantul pun manggil pemain-pemain senior. Waktu itu ada beberapa pemain senior di luar timnas Mas. Waktu itu ada tambahan amunisi beberapa pemain untuk mendongkrak posisi kita. Ada kalau nggak salah 5 apa 6 gitu Mas. Itu siapa aja Mas? Kayak Ori Kambuaya gitu atau yang? Ori Kambuaya itu satu striker, terus ada analis itu dari Solo, ada lagi pemain tengah itu dari Purwodadi, saya lupa namanya. Terus kalau nggak salah 5 apa 6 gitu Mas tambahannya buat senior lah ibaratnya, yang mereka udah pengalaman lah di divisi 1 waktu itu Mas. Ya kalau untuk lawan Sleman waktu itu kan memang beda kelas kita. Mereka ibaratnya waktu itu 2004 diisi pemain top-topnya Indonesia waktu itu. Dan mereka pakai pemain asing. Siapa ya strikernya? Santos apa siapa ya? Deka apa ya? Ya kok lupa. Deka Marcelo kalau nggak salah ya. Anderson kayaknya. Anderson, Marcelo, Deka. Ada Francis. Saya masih ingat. Beberapa pemain itu masih ingat lah. Diisi pemain-pemain top waktu itu PSS Sleman. Kita main di sana di Tridadi waktu itu ketemunya Sleman tuh di apa ya? Piala Copa di Samsu main di sana. Kalah berapa ya di sana? 4-0 apa ya? Apa berapa saya lupa. 3 apa 4 ya? Iya kayaknya 4-1. Leg pertama itu. Nah itu PSS Sleman, Joy Sorongan, Daudi Wahyu, Bagong, main-main top semua lah. Gelandangnya ada Bona Simanjuntak. Saya masih ingat lah beberapa pemain itulah. Leg kedua itu yang pertama dulu yang bikin ada gesekan antar supporter itu leg kedua. Leg kedua kita main di Bantul SSA. Kita cetak 1, Busari waktu itu yang cetak, saya ingat Busari cetak. Menang 1-0, nggak lama mereka balas. Ada oknum lah, kita katakan oknum, saling lempar. Nah, akhirnya pertandingan nggak dilanjutkan lah. Dari situ udah mulai agak gesekan supporter Bantul sama supporter Sleman. Tapi akhirnya 2010 damai lagi Mas. Yang pas Liga Tipun itu mereka datang ke Bantul, diundang itu berapa ya kuotanya 1.000 kalau nggak salah. Nah, dari situ udah mulai akur lagi. Mas, ketika saat Persiba itu waktu itu Peter Wade turun langsung nggak sih Mas sebagai pelatih kepala timnas atau ada asistennya atau gimana Mas saat itu? Secara tim? Waktu di Bantul, kalau secara di lapangan ada asistennya. Cuma Peter Wade itu dalam waktu 1 bulan pasti 1 kali datang ke Jogja, ke Bantul. Ibaratnya mendampingi lah. Waktu kita main AW dia juga datang ke Bali. Ke Bali juga datang Peter Wade. Main di home di Bantul datang. Ada beberapa kali lah dia datang. Cuma latihan atau apa enggak pernah. Cuma sebulan sekali gitu aja paling. Pas mau tanding gitu. Berarti dipegangnya siapa Mas saat itu Mas? Asistennya? Waktu itu yang megang Pak Cornelis Sutadi Mas. Nah terus cuma sekarang Om Edi kayaknya di Persis Solo sekarang. Sama beberapa asisten dari Bantul, termasuk Pak Sajuri, Pak Ninung. Pak Sajuri belum. Pak Sajuri belum. Pak Ninung, terus siapa ya kemarin? Yang pelatihnya sekarang itu Pak Darmaji. Nah, Mas Darmaji itu juga ikut dia. Dia ikut juga, mantan pemain PSM juga Mas Darmaji gitu. Itu juga dampingi juga dulu itu. Ada beberapa lah, saya masih ingat lah orangnya. Cuma namanya itu yang kadang lupa Mas, sudah lama sekali. Mas, tak ulangi tadi agak kepotong. Berarti Peter Wade itu didampingi oleh Cornelis Sutadi, oleh Edi Harto. Siapa Mas? Yang Pak Edi, Om Edi itu Edi Harto. Edi Harto pelatih kiper, ada Joko Malis.
Terus ada juga tadi Pak Ninung dan juga Darmaji ya. Mas Darmaji.